Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membahas apa itu lebah apis cerana. Lebah apis cerana adalah lebah penghasil madu, bipolen, lilin lebah, racun lebah, propolis, dan royal jelly. Akan tetapi, lebah apis cerana ini lebih sedikit dalam menghasilkan propolis dan royal jelly. Bahkan jarang sekali lebah apis cerana ini memproduksi royal jelly dan propolis, karena mereka memproduksinya hanya untuk kebutuhan koloninya sendiri. Lebah apis cerana ini di tempat saya, yakni di Jawa Barat, terkenal dengan nama nyiruan. Sedangkan di daerah Jawa Tengah ya teman-teman, lebah ini sering disebut dengan tawon unduan. Gak tahu tuh kalau di tempat-tempat teman-teman yang lain, di provinsi-provinsi yang lain itu disebutnya lebah apa. Coba tulis di kolom komentar ya teman-teman. Lebah ini hidup berkelompok atau berkoloni. Dalam satu koloni terdapat hierarki atau struktur kekuasaan atau kasta kedudukan masing-masing lebah, yang terdiri dari lebah ratu, lebah pekerja, dan lebah pejantan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama ada lebah ratu. Lebah ratu ini sangat penting teman-teman keberadaannya dalam suatu koloni lebah. Lebah ratu hanya ada satu dalam sebuah koloni. Bentuknya lebih besar dan panjang dari lebah-lebah yang lainnya, teman-teman. Warnanya hitam untuk apis cerana. Lebah ratu ini memiliki sengat, akan tetapi dia jarang sekali memakai sengatannya. Lebah ratu ini adalah lebah yang bertugas untuk memimpin sebuah koloni dan juga bertugas untuk bertelur. Lebah ratu ini diberi keistimewaan teman-teman. Di dalam sebuah koloni apis cerana atau koloni-koloni lebah yang lainnya yang terdapat ratu, hanya sang ratu lah yang produktif bertelur. Sang ratu ini seharinya dapat bertelur beratus-ratus bahkan beribu-ribu telur teman-teman dalam satu harinya itu. Begitulah sang ratu, sangat penting keberadaannya dalam sebuah koloni lebah. Tanpa sang ratu, koloni lebah tidak akan bisa berkembang, teman-teman. Yang kedua ada lebah pekerja. Lebah pekerja ini jumlahnya sangat banyak, hampir dari semua koloni lebah didominasi oleh lebah pekerja. Bentuk lebahnya seperti ini, teman-teman. Nah, lebah pekerja ini lebih kecil dari sang ratu dan warnanya loreng hitam dan kuning kecoklatan. Jelas lebah pekerja ini adalah lebah yang sangat ganas teman-teman dan sering menyengat. Sekali menyengat, lebah pekerja ini bisa mati teman-teman, dikarenakan kantung racunnya itu terlepas dan menempel di kulit korban. Lebah pekerja ini bertugas untuk merawat ratu, melindungi ratu, merawat telur, mencari madu, mencari polen, membuat sarang, dan lain sebagainya, teman-teman. Lebah pekerja ini juga bisa bertelur, teman-teman. Bertelurnya di saat-saat darurat saja, ketika ratu benar-benar tidak ada di dalam koloni tersebut. Barulah lebah pekerja bertelur. Akan tetapi telurnya itu tidak dibuahi, sehingga jadinya nanti pas tumbuh dewasanya telur tersebut akan menjadi lebah pejantan atau drone. Begitu teman-teman. Yang ketiga ada lebah pejantan. Lebah pejantan ini bentuknya lebih pendek dari sang ratu, tapi lebih besar sedikit dibanding lebah pekerja. Lebah pejantan atau drone ini warnanya hitam dan tidak memiliki sengat. Lebah drone ini jumlahnya puluhan sampai ratusan dalam sebuah koloni lebah.
Untuk tugasnya, lebah pejantan ini bertugas untuk mengawini sang ratu muda. Dan dari sekian banyak lebah drone yang berusaha untuk mengawini sang ratu, hanya satu lebah drone lah yang dapat mengawini sang ratu. Setelah kawin, lebah drone ini kemudian akan mati dikarenakan testis atau alat kelaminnya lepas dan menempel tertanam di bagian alat kelamin sang ratu untuk selama-lamanya. Dan testis tersebut akan membuahi telur-telur sang ratu sepanjang hidup sang ratu. Perlu diketahui teman-teman, ratu kawin hanya 1 kali dalam seumur hidupnya. Untuk karakternya, lebah apis cerana ini lebih agresif teman-teman daripada lebah apis mellifera. Lebah apis cerana ini butuh kelembutan teman-teman. Dia tuh harus diperlakukan selembut mungkin untuk menghindari keagresifannya itu teman-teman. Lebah apis cerana ini sangat mudah untuk didapat. Biasanya lebah apis cerana ini kalau di alam liar ya bersarangnya itu suka di bukit-bukit, di lubang-lubang tanah, dan di akar-akar pohon. Ada juga ya teman-teman di pemukiman juga. Mereka suka bersarang di atap-atap rumah, di tiang listrik, ataupun di tempat-tempat yang teduh lainnya seperti saung dan lain-lain teman-teman. Lebah ini cukup banyak juga dalam penghasilan madunya. Kalau di lokasi yang bagus, lebah ini sangat produktif teman-teman dalam menghasilkan madunya, bisa sampai 5 kilo lebih tuh kalau di tempat yang sangat bagus, yang banyak vegetasinya, terutama kalau di kebun Kaliandra tuh sangat bagus sekali dia dalam penghasilan madunya. Lebah apis cerana ini sangat mudah untuk dibudidaya teman-teman. Cara mendapatkan koloni lebah apis cerana ini juga cukup mudah. Teman-teman bisa menjebaknya ataupun mencarinya langsung di hutan-hutan ataupun di rumah-rumah di sekitaran pemukiman teman-teman. Lebah ini asalkan ratu ke bawah ya, lebah pekerjanya itu dia ngikutin ratu teman-teman. Dan jangan lupa kalau menangkap di alam liar, bawa dengan sarangnya, kemudian teman-teman masukkan sarang yang berisi telur itu ke dalam kotak yang diisi lebah apis cerana tersebut. Bisa diikat ya dengan tali rapia di frame-nya itu. Cara ini bertujuan agar lebah apis cerana yang kita pindahkan barusan itu nyaman dan betah di dalam kotak tersebut. Oke teman-teman, kalau masih kurang jelas, teman-teman bisa tanya langsung di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.